Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di berbagai provinsi. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini kita kembali dipertemukan melalui via Zoom ini untuk kita boleh memuji, kita boleh mengagungkan akan kebesaran Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan hingga saat ini kita bisa bertemu lagi. Baik, mari kita sama-sama boleh menikmati akan persekutuan kita di hari ini. Kita mau naikkan pujian di lubuk hatiku. Betapa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita, sehingga di masa tua kita pun Dia yang akan terus menuntun kita. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tangan sampai masa tuaku. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu. Kau melukis wajahku hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan sampai masa tuaku. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, saya mengajak kita semuanya kembali menyanyikan pujian ini. Kau
melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tangan sampai masa tuaku, sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku, kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar, Allah yang kudus. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Terukir hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Sungguh-sungguh kami menyadari Bapa, betapa Engkau begitu baik bagi kami.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami hari ini di dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus boleh berdaulat penuh atas hidup kami. Biarlah hari ini di dalam pujian penyembahan kami, biarlah Engkau boleh disukakan. Biarlah melalui firman Tuhan, kami semakin diteguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Kembali lagi saya menyapa untuk semuanya. Shalom untuk saudara-saudara yang ada di berbagai provinsi di bangsa ini. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita bisa berjumpa lagi melalui via Zoom ini. Kita menaikkan pujian kita. Pelukis Cakrawala merangkai jagat raya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Great is our God. Haleluya. Biarlah kuasa Allah senantiasa bertata di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh semakin lebih lagi menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Firman yang terus menerangi setiap jalan kita di dalam kita boleh mengerjakan tugas tanggung jawab. Ya. Firman jadi manusia,
diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus kaulah. Yesus kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus kaulah. Yesus kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Saya serahkan kepada Bu Erni. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat waktu yang ada sore hari ini. Kami bisa bersekutu bersama-sama. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan melalui persekutuan kami sore hari ini. Untuk itu Engkau urapi hamba-Mu, bahkan berkati kami sekalian. Dalam beberapa menit ke depan kami akan belajar bersama-sama firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore hari ini di dalam kitab Filipi, pasal yang keempat, ayat yang keempat. Jadi Bapak Ibu yang punya Alkitab, ataupun kalau misalnya dalam menggunakan HP, dan sementara ini ada dipakai untuk Zoom, ayat ini sudah saya tuliskan di PowerPoint saya dalam pemberitaan firman Tuhan yang ada sore hari ini. Filipi pasal 4 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacita. Satu ucapan syukur yang bisa saya naikkan kepada Tuhan, apabila sore hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tema dalam ibadah online pusat, komunitas pusat, yaitu bersukacita dalam pelayanan. Ada begitu banyak hal
atau ada begitu banyak alasan, ya, saudara dan saya atau umat Tuhan, orang percaya kepada Yesus sekalipun, ya, hilangnya sukacita damai sejahtera di dalam hidupnya. Saya pikir di ayat ini, di Filipi pasal 4 ayat yang keempat, kenapa ada penekanan 2 kali yang disampaikan oleh Paulus, ya, karena ini adalah hal yang paling terpenting di dalam pelayanan. Apabila saudara dan saya dalam pelayanan tidak ada sukacita, ya, dalam kita melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan, kemudian tidak ada sukacita, maka segala sesuatu yang kita lakukan, ya, pasti hasilnya juga kurang maksimal atau bisa dikatakan tidak baik, tidak seperti yang diinginkan Tuhan di dalam pelayanan ini. Baik, ada beberapa poin yang saya sampaikan berdasarkan ayat yang saya angkat. Jadi bukan hanya di Filipi pasal 4 ayat yang keempat, tetapi saya akan membahas mulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya menemukan ada beberapa alasan kenapa orang itu tidak bersukacita, atau kenapa sukacita itu bisa hilang dari orang tersebut, atau khususnya di tengah-tengah pelayanan. Baik, saya akan mundur sedikit, ya. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Ayat pertama, Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudaraku yang kekasih. Saya pikir ini adalah suatu alasan kenapa sukacita itu tidak hilang dari Paulus, ya. Kita lihat kondisi di mana penulisan surat kitab ini, Paulus sendiri bukan berada pada kondisi yang cukup baik, ya. Surat ini ditulis kepada jemaat di Filipi. Posisi Paulus atau kondisi Paulus pada saat itu ada di penjara Roma. Dan saya belajar dari apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya seseorang atau umat Tuhan atau pelayan Tuhan tidak hilang sukacita atau damai sejahtera di dalam dirinya di tengah-tengah pelayanan. Ya, saya fokus sukacita, ya. Sukacita itu tidak hilang dari diri seseorang di tengah-tengah pelayanan. Kita harus berdiri teguh di dalam iman percaya kita di dalam Kristus. Paulus sendiri tidak hilang sukacitanya di tengah-tengah kondisi situasi yang tidak memungkinkan, tidak mengenakan karena di tengah-tengah penjara. Tetapi kenapa Paulus tetap ada dalam sukacita yang besar, dia tetap bersukacita, yang saya peroleh dari ayat yang pertama, itu karena Paulus sendiri berdiri teguh di dalam iman percaya dia di dalam Kristus Yesus. Dan nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi ini, hal yang pertama ini pun, ini merupakan pesan juga yang harus dimiliki kita, ya, dimiliki semua kita di tengah-tengah pelayanan, khususnya di tengah-tengah komunitas pelayanan pesat di seluruh Indonesia, ya, supaya sukacita itu tidak hilang dari diri kita. Kita harus berdiri teguh di dalam iman percaya kita di dalam Kristus Yesus, dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, saya baca ayat 2 dan ayat yang ketiga, tetap pada Filipi pasal yang keempat. Eudie kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, dalam hal ini, saya lihat ada perselisihan, ya, ada pertentangan di antara dua wanita. Dan apa yang saya dapatkan dari kitab Filipi,
pasal 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga, bagaimana sukacita itu bisa hilang ya dari kita yang notabene adalah pelayan Tuhan, bagi kita, untuk kita yang dimana kita setiap hari bisa melayani orang banyak, tetapi sukacita itu bisa hilang dari diri kita karena di tengah-tengah pelayanan sering yang kita temukan adalah ketidaksehatian di dalam pelayanan. Ya, pasti sudah jelas ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita di tengah-tengah pelayanan, di dalam komunitas, kemudian di dalam tim di mana Tuhan mengutus kita ya dalam pelayanan, atau kita ditempatkan di tempat pelayanan. Kemudian kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita itu mungkin sama seperti Eudia dan Sintike ya. Dalam tugas pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan, pada waktu kita lakukan, di situ selalu ada ketidaksehatian di dalam pelayanan. Ya. Hal ini yang seringkali membuat hilang damai sejahtera atau hilang sukacita di dalam pelayanan tim tersebut. Khususnya kita ya, sumber daya manusia yang ada di tengah-tengah pelayanan tersebut. Ya. Bagaimana kalau misalnya di dalam tim, si A mau jalan ke kiri, kemudian si B juga mau jalan ke kanan, ya. Ada banyak hal yang harus disepakati untuk berjalan bersama-sama, tetapi kemudian di tengah-tengah pelayanan ini tidak ada kesehatian. Saya yakin dan percaya semuanya pasti sama dengan apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Filipi. Nah, kalau misalnya hal ini terjadi juga di dalam tim kita, bagaimana dengan orang-orang yang kita pimpin? Ya, misalnya saudara dan saya dipercayakan sebagai pemimpin, sebagai ketua tim, kemudian kita yang adalah ketua tim atau kita adalah para leader, para pimpinan, di bawah kita itu ada orang-orang yang harusnya mendukung kita di tengah-tengah pelayanan. Kemudian kita ini ya, baik yang di atas maupun, minta maaf misalnya saya berkata ini ada di bawah, tapi sebenarnya tidak ya. Kita ini setim, jalan bersama-sama. Kemudian di dalam pelayanan tersebut tidak ada kesehatian, ya pasti akan sama seperti jemaat yang ada di Filipi. Sukacita itu akan hilang. Makanya Paulus menegaskan, ya supaya ada kesehatian di dalam pelayanan. Dengan adanya kesehatian itu, pasti ada sukacita yang luar biasa di tengah-tengah pelayanan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, kita harus meyakini bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Kalaupun ya dalam tanda kutip misalnya orang-orang ini toh akhirnya tidak bisa bekerja sama dengan kita, Tuhan mengizinkan hal itu bisa ada di tengah-tengah kita, bisa saja. Itu akan membuat kita harus belajar, memperbaiki diri, belajar supaya punya kerendahan hati ya dalam pelayanan. Karena dengan demikian sukacita itu tetap ada. Sukacita sejati dari Tuhan itu tetap ada di dalam pelayanan. Kemudian yang ketiga, ya, kenapa sukacita itu bisa hilang dalam diri kita sebagai pelayan Tuhan, dalam diri kita sebagai orang-orang yang ada di tengah-tengah pelayanan? Ya, saya baca sekali lagi di ayat yang keempat ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, saya juga yakin dan percaya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di dalam komunitas pelayanan besar, ya, kita bersukacita bukan karena keadaan. Ada begitu banyak orang di luar sana, dia bersukacita karena keadaan. Apa yang dia butuhkan itu terpenuhi. Apa yang dia inginkan itu terpenuhi. Impian yang dia ingin capai, ya, punya uang yang banyak, bahkan mungkin ada sesuatu yang dalam kasat mata dia bisa melihat yang menjadi impiannya itu, kemudian dia dapatkan, ya, dia bersukacita. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan kita yang mungkin sama seperti Paulus pada waktu itu di tengah-tengah penjara, di dalam penjara Roma?
Dia dipenjara bukan karena kejahatan yang dia lakukan. Dia dipenjara karena Injil yang dia sampaikan. Ya, kita tahu siapa Paulus. Yang sebelumnya dinamakan Saulus. Dia adalah orang yang sangat membenci umat Tuhan. Dia adalah salah satu penganiaya orang Kristen pada waktu itu. Pada waktu dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus berjumpa dengan Tuhan. Dengan perjumpaan Paulus dengan Tuhan itulah mengubah hidupnya. Sehingga dia menjadi salah satu misionaris yang luar biasa memenangkan jiwa buat Tuhan. Toh pada akhirnya dalam pelayanan yang sedemikian rupa, Tuhan izinkan dia berada di dalam penjara. Dengan keadaan seperti itu pun, Paulus tetap berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Kita bersukacita bukan karena keadaan, ya. Kita bersukacita dalam pelayanan ini bukan karena fasilitas. Amin. Ya. Ada begitu banyak yang mengeluh, ya. Bukan kita dalam komunitas ini. Saya percaya bukan kita dalam komunitas ini, ya. Dalam pelayanan yang ada di luar sana, saya berkata, ya, yang ada di luar. Kalaupun toh ada di tengah-tengah kita, mari biarlah bukan karena keadaan, fasilitas dan lain sebagainya sehingga membuat kita tidak bersukacita di dalam Tuhan, ya. Karena keadaan, karena fasilitas, ya, karena keuangan, dana kesejahteraan yang kita terima, ya, kedudukan yang Tuhan percayakan buat kita, ya, misalnya keuangan, ya, kok saya cuma dapat uang seperti ini, kenapa saya tidak keluar saja mencari pekerjaan di luar, kalaupun keuangan yang mengatur hidup kita dan hal itu yang menentukan, maka sukacita itu akan hilang dari hidup kita, ya. Ataupun kedudukan misalnya. Kenapa dia yang harus duduk di tempat itu? Ya. Kenapa bukan saya? Kenapa harus dia? Kalau setiap hari kita hanya duduk berfokus kepada hal-hal seperti ini, apa yang dilakukan oleh orang lain, kepercayaan yang dipercayakan kepada orang tersebut, tapi kita tidak menerimanya. Kemudian tugas kita hanyalah mengkomplain, memprotes, ya. Dengan demikian sukacita secara jelas itu akan hilang dari hidup kita di tengah-tengah pelayanan. Baik, terima kasih. Minta maaf, saya lanjutkan, ya. Yang bagian ketiga ini, ya. Yang bagian ketiga adalah keadaan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya. Karena keadaan membuat seseorang hilangnya sukacita. Ya. Tapi saya percaya sekali lagi tadi seperti yang saya katakan, bukan karena fasilitas, ya, bukan karena keadaan, bukan karena keuangan, bukan karena kedudukan yang membuat kita hilang sukacita. Ya. Kalau setiap hari kita hanya fokus kepada keadaan yang ada di sekitar kita, ya, misalnya fasilitas, keuangan, atau kedudukan yang kita ada, yang kita tempatin sekarang ini, ya, dalam pelayanan yang ada. Kalau setiap hari kita hanya fokus kepada topik-topik atau poin-poin seperti ini, orang-orang yang ada di sekitar kita pun pada waktu dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya, yang pasti kita sendiri tidak akan menerimanya dengan hal yang positif. Tapi setiap hari kita hanya memprotes. Dengan protes-protes seperti itu membuat energi kita terkuras sehingga sukacita itu juga hilang dari kehidupan kita. Ya. Yang seharusnya kita tetap bersukacita, ya, dalam kondisi dan situasi apapun juga. Jujur, saya sebagai manusia, saya juga sama seperti Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dalam persekutuan sore hari ini. Beberapa waktu yang lalu kami ditugaskan, ya, untuk mengedarkan survei untuk mendapatkan hasil survei bilangan Research Center. Kemudian tugas yang ditugaskan untuk saya dan Pak Yunus, khususnya Pak Yunus, ya, untuk mengedarkan angket yang ada kepada gereja-gereja yang ada di Sulawesi Utara. Dan saya ingat pada waktu itu kondisi posisi musim hujan untuk Sulawesi Utara. Dan saya lihat
waktu menjalankan angket ini, saya lihat suami saya menjalankannya dengan sukacita yang luar biasa, karena posisi pada waktu itu mobil yayasan yang ada di tempat kami ada di Palu, dan yang ada kendaraan yang di tempat ini hanyalah motor. Tetapi karena angket itu ada batas waktu yang harus diambil, dikembalikan, maka mau tidak mau dalam kondisi hujan atau apapun juga angket itu harus diedarkan. Karena dikerjakan dengan sukacita, maka tidak ada keluh kesah di dalam diri kita. Ya, apa yang kita kerjakan dengan sukacita, dengan sepenuh hati, ya, akhirnya juga memperoleh sukacita daripada Tuhan. Kemudian hal yang kedua, beberapa waktu lalu kerinduan saya untuk melanjutkan studi. Sebenarnya melanjutkan studi ini bukan untuk mengejar gelar S2, khususnya MPD, tetapi karena pada waktu itu fokusnya adalah proses belajar mengajar yang ada di Sulawesi Utara. Tetapi kemudian proses belajar mengajar ini dibuatlah hanya satu kelas, ya, atau proses belajar mengajar ini difokuskan yang ada di Lopait. Kemudian jujur dengan berat hati punya kerinduan melanjutkan studi supaya bisa ketemu anak-anak, ya. Karena saya tahu S1 saya itu murni psikologi, tapi khusus materi PAK itu ya kalau belajar otodidak mungkin kita beli buku, tapi saya pikir waktunya tidak cukup untuk membaca buku-buku yang ada. Kemudian dengan inisiatif persetujuan suami istri saya dikuliahkan menyelesaikan studi S2, ya. Dengan sedih sempat hilangnya sukacita karena studi ini berakhir, kemudian tidak ada proses belajar mengajar di Tomohon khususnya, ya, di Tomohon. Kemudian beberapa waktu kami dua ini sekalian dengan kesaksian yang luar biasa, karena ayat-ayat inilah yang mengubah hidup kami di tengah-tengah pelayanan. Kami tetap ada dalam sukacita yang sejati di dalam Kristus karena memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, bukan apa yang dipikirkan kami sebagai manusia. Sempat sedih, kemudian ada rekan kita, orang tua kita, pendoa syafaat tim 70 untuk pesatnya, mengunjungi Sulawesi Utara, dan pada waktu itu saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan ini, ya, sebelum mereka ke Laoje, sebelum mereka ke Maluku Utara, ada di Zoom ini, ya, saya tidak menyebutkan nama, tapi beliau-beliau akan tahu. Mereka datang ke Sulawesi Utara dan berkata bahwa dengan situasi kondisi yang kami alami, kemudian mereka berkata, yakin dan percaya ada proyek besar yang Tuhan siapkan untuk wilayah Sulawesi Utara. Ya. Tapi pada waktu itu saya sendiri kurang yakin sampai kapan Tuhan menempati janjinya dengan nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan ini. Dan sempat sukacita itu hilang dan sempat mau mengambil keputusan untuk meninggalkan pelayanan. Saya ingat sekali puncak terakhir, saya izin ya, saya sebut aja Pak Hans, Ibu Umi datang mengunjungi kami di Tomohon. Saya pikir itu adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam diri saya secara pribadi, ya. Karena kami didoakan khusus dan kami dikuatkan dalam pelayanan. Kemudian saya ingat pada waktu itu dengan tepukan yang halus dari Bapak, kemudian sampaikan bahwa Ernie dan Yunus, kalaupun situasi kondisi seperti ini, ya, anggap saja ini adalah libur buat Anda. Satu kali kelak Tuhan akan memperlihatkan sesuatu atas pelayanan yang ada di Sulawesi Utara ini, dan Anda berdua tidak akan istirahat. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, tahu sejak tahun kemarin sampai tahun ini dengan adanya program BFL kami lihat waktu berjalan begitu cepat. Pagi, siang, dan malam, dan kami berdua berdiskusi apakah ini yang disampaikan oleh orang tua kami, khususnya Pak Hans, ya. Waktu yang lalu mungkin sempat hilang damai sejahtera dan ingin keluar dari pelayanan ini, ya. Karena merasa mungkin bagi orang lain itu sesuatu yang biasa, menerima dana kesejahteraan tiap bulan tapi tidak ada yang dikerjakan. Mungkin bagi orang lain itu adalah sesuatu yang enak-enak saja. Tapi bagi saya dan suami itu sesuatu yang membuat hilang damai sejahtera. Kita bangun tidur pagi, siang, malam dilewatin dengan tidak melakukan satu aktivitas apapun juga. Ya,
Kemudian ya tadi, karena didoakan, kami melihat sampai hari ini kami lihat luar biasa Tuhan kerjakan. Bahkan hari-hari yang kami lalui pun kami berkata, belum ada sesuatu yang terbaik untuk kami lakukan untuk Tuhan. Waktunya terlewatkan begitu cepat. Ya. Dan hari ini kami lihat apa yang disampaikan oleh orang tua rohani kami, mereka saat datang mendoakan, sukacita kami penuh. Dan apa yang disampaikan itu Tuhan menggenapi dalam pelayanan hari-hari ini yang ada di Sulawesi Utara. Bapak Ibu, ya, dalam analisis teks ayat 4 ini, khususnya ayat 4 yang dituliskan dalam bahasa Yunani itu, ya, sukacita itu diartikan sebagai dalam bahasa Yunani yaitu kairete atau kairo. Ada dua bentuk present aktif imperatif, yaitu tata bahasa yang menginstruksikan agar jemaat di Filipi tetap bersukacita dalam keadaan apapun juga. Bukan karena sesuatu yang kita inginkan itu terpenuhi, kemudian kita bersukacita, ya, tetapi dalam kondisi seperti Paulus sekalipun, itu harus tetap bersukacita. Bapak Ibu tahu ya tentang Fanny Crosby, ya. Dia kehilangan kemampuan penglihatan ketika baru berusia 6 minggu. Dalam kebutaannya, ya, ia telah berkarya sampai usia 90-an dan berhasil mengarang ribuan lagu. Ada lagu Kidung Jemaat yang terkenal itu Aku Bernyanyi Bahagia. Ya, pada ulang tahun yang ke-92, ya, Fanny Crosby ini berkata, jika ada orang di dunia ini yang lebih bahagia daripada saya, bawalah orang itu kemari supaya saya bisa menyalaminya. Wow, sangat luar biasa. Dengan kondisi seperti ini, tapi Fanny Crosby tetap hidup dalam sukacita karena dia tahu hidupnya ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tentang kebutaannya, ya, Fanny berkata, ya, tampaknya ini adalah suatu anugerah Tuhan bahwa aku harus buta seumur hidup dan aku berterima kasih untuk hal ini. Jika kesempurnaan penglihatan duniawi ini ditawarkan kepadaku besok, aku tidak akan bisa menyanyikan himne untuk memuji Tuhan. Jika aku telah tertarik pada hal-hal yang indah yang menarik dalam diriku, ya, ini adalah suatu pernyataan yang luar biasa dari Fanny Crosby. Ya. Kemudian yang berikut kita akan lihat kenapa sukacita dari seseorang itu bisa hilang. Ayat yang kelima. Ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau kita hanya menyimpan keselamatan itu buat kita saja, bukan untuk orang lain, maka sukacita itu akan hilang dari diri kita. Mana ayatnya? Tuayan jiwa-jiwa, ya, di Lukas 15 ayat 7 berkata, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kemudian ayat yang ke-10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kalau kita mau ada sukacita di sorga maupun yang ada di bumi, jangan pernah berhenti berbuat baik. Berbuat baik dalam hal ini saya tahu dan saya yakin bukan uang yang kita berikan kepada orang, ya, tetapi keselamatan yang sudah kita terima itu yang harus kita bagikan kepada orang lain. Bapak Ibu, di Lukas pasal 10 ayat 17 hingga ayat yang ke-20, ya, itu sangat luar biasa karena di situ cerita mengenai Yesus mengutus ke-70 murid, ya. Dalam ayat ini saya akan buka, ya, Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20.
Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. 18, 19, ayat 20. Ini adalah ekspresi sukacita yang disampaikan murid-murid Tuhan Yesus kepada Yesus pada waktu mereka dalam pelayanan. Di sana ada mujizat, ada kesembuhan, ada kebangkitan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi lihat, di ayat 20 Yesus berkata, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya, kita bersukacita karena nama kita terdaftar di surga. Kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang karena Injil yang kita sampaikan kepada orang yang belum bertobat. Mazmur 126 ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Mungkin hari-hari ini saudara dan saya merasa capek, ya, merasa capek, merasa tidak diperhatikan, merasa diabaikan dan lain sebagainya. Tapi ingatlah, apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan kepada jiwa-jiwa yang terhilang, Tuhan memperhitungkan itu semua. Kalau kita tidak mau sukacita itu hilang dari diri kita, lakukan ini, tuaian jiwa-jiwa, menangkan jiwa sedemikian rupa. Kita bukan hanya hanya berfokus kepada sesuatu yang terjadi di sekitar kita, tapi kita harus menyampaikan Injil itu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Maka sukacita di surga, sukacita di bumi itu nyata bagi kita sekalian. Jadi hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, keselamatan itu tidak disimpan sendiri, tapi biarlah itu dibagikan kepada orang lain. Berikutnya, dalam buku Tertawa Lagi, ya, di situ Charles Swindoll menulis ada 3 hal yang sering menjadi pencuri sukacita. Yang pertama itu kekhawatiran, tekanan batin, ayat yang ke-6. Ya. Ya. Kemudian Swindoll mendefinisikan kekhawatiran ini sebagai kegelisahan yang berlebihan akan suatu hal yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. Saya jamin, jika kekhawatiran itu menguasai hati dan pikiran kita di tengah-tengah pelayanan, sukacita itu pasti akan hilang. Ya, khawatir akan apa? Khawatir akan masa depan. Ya, khawatir mengenai pasangan hidup bagi teman-teman yang belum menikah. Ya, yang kita sudah menikah, yang sudah punya anak, bulan berikut ini, bulan ke depan. Ya, anak-anak kita akan masuk sekolah, kita akan memikirkan bagaimana studi mereka, keuangan mereka, ya. Yakin dan percayalah Tuhan akan memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan. Jangan sampai kekhawatiran ini menguasai kita di tengah-tengah pelayanan hingga hilangnya sukacita di dalam hidup kita, ya. Kemudian yang ke-6, kenapa sukacita itu bisa hilang dari seseorang? Ayat yang ke-7, ya. Tidak mengakui kedaulatan Allah atas hidup kita. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jika kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita ini ada dalam kedaulatan Allah, kita akan tetap hidup dalam sukacita. Dan yang terakhir, kenapa orang itu bisa hilang sukacita? Karena hilangnya nama baik. Ya, ayat ini cukup panjang, ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, hilangnya nama baik, kesalahan yang mungkin kita lakukan, atau kesalahan yang orang lain lakukan hingga membuat damai sejahtera kita hilang. Ya,
Mungkin akhir-akhir ini ada beberapa teman-teman, rekan-rekan pelayanan harus menerima konsekuensi karena hal yang dilakukan mereka, membuat mereka harus keluar dari pelayanan ini. Dan walaupun hilangnya damai sejahtera dalam hidup kita, ya, karena nama baik, ada kaitannya dengan nama baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari jaga nama baik ini, terlebih nama Tuhan. Tuhan yang kita agungkan, Tuhan yang kita puji, Injil yang kita sampaikan, itu harus dijaga dengan baik. Ya, jadi teladan, jadi saksi buat banyak orang. Sehingga tidak hilangnya yang namanya sukacita di dalam pelayanan. Surga dan bumi bersukacita apabila kita hidup benar dalam Tuhan, melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh, mempercayakan hidup ini kepadanya, maka sukacita penuh, yang sukacita sejati yang daripada Tuhan memenuhi kita sekalian. Amin. Firman Tuhan sore hari ini, kiranya apa yang saya sampaikan sore hari ini bisa memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dalam persekutuan ibadah komunitas Pesat di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada worship leader. Terima kasih untuk Bu Erni yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Minta tolong Badai berdoa kasih kita untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mohon maaf, mic-nya mohon dinyalakan. Cek, sudah kedengaran? Sudah, Pak. Sudah kedengaran, Kak? Sudah, Pak. Halo? Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk perkenanan Tuhan pada sore hari ini kami boleh melangsungkan ibadah via Zoom ini Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih. Kami percaya sukacita yang daripada Tuhan terus Tuhan berikan bagi kami. Itu merupakan suatu perintah juga yang boleh diingatkan oleh Rasul Paulus terhadap kami Tuhan. Terima kasih untuk Bu Erni yang boleh Tuhan pakai dalam menyampaikan firman pada hari ini untuk mengingatkan kami untuk kami terus bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu ini selanjutnya ke dalam Tuhan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Agustina Patolan untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Oke. Baik, Bapak Ibu, kedengaran suara saya? Kedengaran, Ibu. Oke, baik. Shalom. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di sore hari ini Tuhan, karena Tuhan menolong kami di dalam ibadah persekutuan pada sore hari ini komunitas Pesat. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, di mana mengajak kami Tuhan untuk selalu bersukacita apapun kondisi yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk komunitas Pesat di seluruh Indonesia ini Tuhan. Di dalam berbagai pelayanan kami yang Tuhan sudah percayakan kepada kami.
Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan, di desa-desa Tuhan, di seluruh Indonesia ini Tuhan. Biarlah kami boleh bersatu hati di dalam pelayanan. Terlebih Tuhan di antara tim satu dengan yang lain. Biarlah kami boleh sehati sepikir di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di setiap lembaga kami, di tempat pelayanan kami masing-masing. Biarlah sukacita itu Tuhan tidak hilang dari pelayanan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih pada kesempatan ini Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan kami, baik itu Tuhan di pendidikan, melayani anak-anak, melayani FC, melayani masyarakat Tuhan. Engkau yang akan memampukan kami Tuhan, sehingga pelayanan yang Tuhan percayakan, kami boleh melayani dengan sukacita. Kami berdoa Tuhan, di tahun penghujung tahun ajaran lama ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, banyak anak-anak yang kami tamatkan Tuhan. Engkau senantiasa memberkati anak-anak yang sudah belajar 1 tahun lamanya, walaupun kami tidak maksimal karena adanya pandemi. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong anak-anak yang kami kasihi, kami layani di TK masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati mereka ketika mereka masuk di SD Tuhan. Engkau juga akan memberkati orang tua mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh membina, bahkan membimbing di rumah dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Mungkin selama ini 1 tahun ajaran, mungkin program-program kami tidak terlaksana dengan maksimal. Tetapi kami percaya di tahun ajaran yang baru nanti, Engkau Roh Kudus yang akan memampukan kami di dalam melaksanakan program-program kami Tuhan. Memberkati ketika kami masuk di tahun ajaran baru nanti Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, sukacita penuh, sehingga kami boleh menerima murid baru dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya juga Tuhan, Engkau yang akan menggerakkan seluruh masyarakat yang kami layani, sehingga boleh memasukkan anaknya di TK kami masing-masing Tuhan, untuk kami boleh bina sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk FC yang ada Tuhan yang kami layani, mulai dari TK hingga SMA, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan yang akan memampukan kami, terlebih anak-anak FC kami Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka, sehingga mereka ini boleh bertumbuh, boleh memiliki karakter Yesus, boleh memiliki karakter yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya tutor yang ada mendampingi, Tuhan memberkati, memampukan kami semua Tuhan di dalam melayani anak-anak FC. Terima kasih Bapa di surga, pada kesempatan ini kami berdoa Tuhan untuk pesat di seluruh Indonesia, memberkati setiap pemimpin kami Tuhan, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, Tuhan akan memberkati, sehingga boleh mereka menjalankan tugas mereka Tuhan dengan baik, boleh memimpin kami Tuhan dengan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, boleh mengarahkan kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, segala program-program ke depan di pesat yang ada Tuhan memberkati, Tuhan beri jalan yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk para donatur kami, tangan-tangan yang tersembunyi memberkati pelayanan pesat. Tuhan yang akan memberkati di dalam pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, berkati perusahaan mereka, memberkati lembaga mereka, baik itu dalam negeri maupun dari luar negeri. Tuhan yang akan mengembalikan berkat kepada mereka semua, berkat sukacita Engkau taruh dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Tuhan memberkati juga para menteri-menteri yang ada Tuhan, memberkati pemerintah yang ada, mulai dari desa sampai ke atas Tuhan, Tuhan akan memberkati, memberikan kemampuan, memberkati aparat keamanan, sehingga mereka boleh mengamankan bangsa Indonesia ini Tuhan, dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk daerah-daerah, terlebih bulan ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Indonesia Timur 1. Kami berdoa Tuhan untuk klaster Poso,
Kami berdoa Tuhan untuk klaster Lauce. Kami berdoa buat Wana, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo. Kami berdoa buat hamba-hambamu yang Engkau percayakan Tuhan. Baik itu Tuhan supervisor yang ada sampai ke guru-guru yang ada. Tuhan memberkati Indonesia Timur 1 dengan sukacita yang melimpah, berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan dan pelayanan mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada sore hari ini untuk keluarga kami masing-masing Tuhan. Engkau memberkati keluarga kami, komunitas pesat yang ada Tuhan. Di setiap keluarga kami, biarlah Engkau Tuhan memberikan damai sukacita di dalam keluarga kami. Memberkati suami kami, memberkati istri kami, memberkati Tuhan anak-anak yang Tuhan titip dalam kehidupan kami. Memberkati Tuhan, mungkin mereka saat ini Tuhan merencanakan untuk sekolah, baik itu TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tuhan, otoritasmu ada dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka menjadi teladan Tuhan di tengah-tengah sekolah mereka. Biaya yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau siapkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan anak-anak pesat ini boleh menjadi anak yang sungguh luar biasa. Sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan Engkau juga akan memampukan mereka Tuhan di bangku sekolah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya juga Tuhan untuk seluruh rumpun keluarga kami. Damai sejahtera sukacita Engkau berikan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati daerah yang kami layani Tuhan. Engkau memberkati desa kami, memberkati kecamatan kami, memberkati kota kami, memberkati provinsi kami, terlebih Indonesia ini yang kami cintai. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkati hamba-hambamu yang sudah melayani pada sore hari ini. Berkati Ibu Erni sebagai membawa firman Tuhan di dalam keluarganya, memberkati apapun yang dikerjakan Tuhan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih untuk Ibu Agustina Patolan yang sudah memimpin kita di dalam doa syafaat hari ini. Baik, kita akan mengakhiri untuk ibadah kita. Sebelum kita masuk di dalam doa berkat oleh Ibu Erni Moleh, kita akan menaikkan satu pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat dan kemuliaan. Di Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya bagi Dia. Di Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat dan luar biasa. Bersyukur buat penyertaan-Mu hari ini dalam persekutuan komunitas pelayanan pesat. Di akhir dari persekutuan ini, hamba ingin melepaskan berkat Tuhan kepada kita semua yang ada di Zoom ini. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah keuangan-Mu.
Tuhan mencukupkan semua yang engkau butuhkan, dan hidupmu jadi tanda untuk kemuliaan-Nya. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Allah yang kudus, menyertai hidupmu mulai hari ini, sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua, untuk menjemput kita, dan namamu tercatat dalam buku kehidupan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih Bu Erni. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Erni untuk pelayanannya. Mince dan tim. Bu Agustina, terima kasih. Sampai ketemu hari Senin mendatang. Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Erni. Terima buat kasih, firman-Nya. sama-sama. Terima kasih Kak Minca dan tim. Erni, materinya kasih, Bu bisa Erni, dibagi di semuanya. grup ya Bu. Oke, baik. Terima kasih, karena kita Terima kasih Bu Erni, Mince, semuanya. Bu Agustina, thank you. Oke, terima kasih. Hmm.